Rahmat Halakam. Nah, untuk video kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai Shiny. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu? Supervised learning, habis itu juga ada unsupervised learning, dan yang ketiga ini adalah Shiny. Oke, kita akan belajar tentang Shiny. Bagi teman-teman sekali lagi yang belum memiliki filenya, teman-teman bisa mendownload langsung dari repository GitHub Data Science IF UPNJK. Oke, ada beberapa yang akan kita gunakan selain RMD ini, selain R Markdown ini, kita akan juga menggunakan beberapa data, yaitu adalah data udara Bandung.csv. Nah, oke, kita masuk aja ke materinya. Di sini kita akan belajar tentang Shiny. Sebenarnya apa sih itu Shiny? Shiny adalah salah satu package R ya yang digunakan untuk membuat aplikasi web sederhana yang interaktif seperti itu. Jadi ketika teman-teman memiliki suatu project gitu ya, udah menganalisis data, habis itu udah diproses, nah ingin ditampilkan dalam bentuk web yang interaktif, dapat menggunakan package Shiny ini karena sangat memudahkan teman-teman untuk proses penampilan datanya. Oke ya, lanjut. Nah, dalam pembuatan Shiny, ketika kita ingin membuat aplikasi web dengan Shiny, ada beberapa potongan kode yang dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini yang pertama adalah global, lalu juga ada UI atau user interface, lalu juga ada server, dan ada run app. Nah, setiap potongan kode ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita akan belajar bersama-sama satu persatu potongan kodenya. Oke ya. Kita masuk ke bagian global. Oke, pada chunk pertama atau pada potongan kode pertama, kita akan mengaktifkan paket-paket yang diperlukan sehingga aplikasi web dapat berjalan dengan baik. Paket yang diperlukan adalah yang pertama adalah Shiny, lalu here Virum dplyr ccplot2 plot.ly. Oke. Lalu juga kita akan mengimport berkas udara Bandung.csv ya, yang berada dalam subdirektori data raw. Oke. Terus nanti dikasih nama udara Bandung. Oke. Selanjutnya kita akan membuat dua objek global lain, yaitu option station dan option parameter. Oke. Nah, ini untuk penjelasan potongan kode global ya, kan ada global, UI, server, sama run app. Untuk global ini teman-teman bisa bisa umpamakan seperti variabel global ketika teman-teman itu belajar di bahasa pemrograman lainnya. Karena kenapa kok di sini R global ini bisa diumpamakan sebagai variabel global? Karena memang untuk deklarasi objek R seperti udara Bandung, option station, sama option parameter akan digunakan di bagian UI dan bagian server. Sehingga perlu dideklarasikan secara global. Oke, seperti itu. Ya, semoga teman-teman terbantu oleh penjelasannya. Oke ya, sekarang kita mulai coding aja. Library yang pertama adalah Shiny. Kalau misalnya teman-teman belum menginstal package-nya, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu agar dapat menggunakan library ini. Ada Shiny, ada here, habis itu apa lagi? Virum. Oke, aku coding dulu ya. Terus dplyr, habis itu ggplot2 sama plot.ly. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita akan mengimport berkas datanya dengan objek R bernama udara Bandung. Oke. Terus Virum, kalau masih ingat ya teman-teman, di sini here. Terus sini adalah nama foldernya. Lalu nama berkasnya. Nama berkasnya adalah udara Bandung.csv. Oke, nah sekarang yang selanjutnya adalah kita akan menyimpan nama-nama station atau pos yang ada dalam dataset udara Bandung ini ke dalam objek yang bernama option station. Oke ya. Terus untuk parameternya
kita simpan di option parameter. Oke. Nah, mungkin teman-teman kurang jelas ya tentang ini, codingan ini, unique udara Bandung station sama column names udara Bandung ini. Mencoba untuk menjalankan codingannya. Ini ya. Oke, udah berhasil. Nah, di sini ada codingan option station sama dengan unique udara Bandung station. Nah, untuk codingan ini tuh artinya kita akan mengambil nilai dari kolom station. Lalu yang diambil itu tuh yang bersifat unik atau tidak memiliki nilai yang sama. Ya, coba aku kasih lihat lah biar lebih jelas. View option station. Okay. Nah, di sini muncul Dago, Gede Bagi, Ujung Berung, dan Pajajaran. Kalau misalnya kita bandingkan atau kita lihat dataset udara Bandung di sini di bagian kolom terakhir yaitu station, di sini kan ada nama-nama tempatnya ya, lokasi tempat sensornya berada seperti di Dago, habis itu dia ada di Ujung Berung dan lain-lainnya. Nah, yang kita ambil di sini adalah nilai yang memang unik gitu. Lalu juga ada option parameter. Untuk option parameter di sini isi dari objek ini adalah nama kolom names dari udara Bandung. Tetapi yang diambil itu mulai dari ini, dari dari kolom ketiga. Karena di sini kan ada minus C 1,2. Kita lihat ya di sini minus C 1,2. Oke. Jadi yang bagian untuk kolom nama D sama CO itu tidak diambil. Kalau misalnya kita ingin lihat, oke, kita view aja ya biar lebih jelas. Objek dari option parameter. Nah, di sini yang diambil kolom yang mulai dari mulai dari kolom ketiga SO2 sampai dengan seterusnya sampai dengan station. Kalau kita lihat di sini SO2 sampai dengan station gitu ya. Jadi nggak semuanya yang diambil. Itulah fungsi minus C 1,2. Ya, semoga teman-teman terbantu. Lalu potongan codingan yang kedua adalah UI atau user interface atau front end-nya ya. Nah, di sini terdapat jenis tata letak laman antarmuka yang disediakan oleh paket Shiny maupun oleh paket tambahan lainnya. Dalam kasus ini kita akan menggunakan fluid page, fluid page. Lalu juga ada sidebar layout untuk mengatur tata letak laman aplikasi web. Terus juga nanti kita akan menggunakan header panel. Lalu juga ada select input, yaitu fungsi yang dapat digunakan user untuk memilih masukan yang sesuai dengan programnya. Terus juga ada argumennya ini, parameter, label, lalu juga ada choicesnya. Terus juga ada text input. Kalau ini adalah inputan user yang berupa teks gitu, berupa inputan teks keyboard. Kalau yang select input itu nanti akan muncul pilihan di programnya. User tinggal memilih gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke codingannya. Nah, untuk di codingannya ini aku besarin dulu aja biar lebih terlihat. Di bagian codingan UI atau user interface ini akan dideklarasikan dua fungsi yaitu fluid page dan main panel argumennya. Ini ada fluid page sekali lagi dan main panel. Untuk fluid page di sini ada beberapa codingan yang berkaitan tentang inputan yang dapat dimasukkan oleh user. Sedangkan untuk main panel di sini ini adalah outputnya seperti itu. Nah, ini di sini split page nanti ada titelnya. Oke, kita kasih aja ya nama titelnya. Kita kasih contohnya apa ya? Oke, misalnya air quality. Air quality. Header panel air quality of Kota Bandung. Ya, oke. Lalu juga ada sidebar layout. Di sidebar layout ini nanti akan berisi sidebar panel yang isi dari sidebar panelnya ini adalah beberapa inputan yang dapat dilakukan oleh user. Yang pertama adalah select input ini. Dia akan terus kita definisikan
dengan ID bernama station, lalu labelnya station, lalu untuk choice-nya adalah option station, multiple-nya true, artinya bisa multiple. Lalu untuk yang terselect adalah option station yang pertama. Nah, tadi kan teman-teman masih ingat ya, option station itu kan isinya ini. Nih, Dago dibagi ujung burung Pajajaran. Nah, kalau misalnya yang awal untuk secara defaultnya selected-nya itu adalah option station lalu array pertama, maka yang akan terpilih yaitu adalah Dago. Gitu ya. Oke, terus aku akan lanjutkan codingannya di sini. Nah, setelah kita ini ya, select input station, sekarang kita mencoba untuk select input yang berupa parameternya. Select input, select input seperti ini. Oke, tidak ada ya. Bagaimana? Oke. Lalu kita definisikan ID-nya dengan cara menuliskan input ID sama dengan kita kasih aja namanya parameter. Oke ya. Oke, lalu setelah input ID kita kasih label juga. Ya, kita kasih labelnya parameter gitu aja ya. Masih ingat kan teman-teman, parameter itu isinya apa? Isinya nanti bakalan ini, option parameter. Jadi grafik yang ditampilkan itu akan user akan bisa memilih grafik yang mana yang mau ditampilin, SO2, NO, NO2, PM10 atau lainnya. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut lah setelah codingannya selesai. Oke ya, habis kita definisikan labelnya, sama kita definisikan juga choicesnya sama dengan option parameter. Oke. Kita bisa tambahin dengan yang selected. Jadi yang ketika kita menjalankan program secara defaultnya itu tuh yang terseleksi apa sih gitu kan. Ini kita pilih O3 aja ya. Sebagai contoh O3. Oke. Oke, udah cukup. Nah, terus juga di sini ada codingan yang namanya text input. Kalau di sini kita bisa sebagai user ya, sebagai user dapat menginputkan value ataupun kata-kata keyboard gitu. User akan menginput dengan keyboard, lalu memberikan nama di label parameternya. Oke, seperti ini. Terus juga di sini kita coba tambahin bagian text input lagi. Text input untuk apa ya? Untuk plotnya, untuk nama judul plotnya. Oke, kita definisikan dulu input ID. Input ID sama dengan apa ya ini? Plot title gitu misalnya. Kalau udah, sekarang tambahin label, jangan lupa ya label, sama dengan apa ya? Judul, title of plot misalnya. Setelah label kita kasih value-nya juga. Nah, misalnya gini. Oke. Nah, kalau udah kita simpan jangan lupa. Lalu di sini ada main panel, terus ada plot ly output, output ID, EQ plot. Oke, jadi kayak di sini kan ada main panel gitu. Jadi panel yang memang khusus untuk bagian output. Lalu isinya hanya satu, yaitu adalah plot ly output. Jadi output dari plotnya yang didefinisikan dengan ID EQ plot. Gitu ya. Ya, semoga teman-teman paham. Nah, kalau udah, coba kita run dulu. Oke, udah ya, udah di run. Nggak ada error ya. Oke, sip. Oh ya, mohon maaf sekali lagi teman-teman jika agak berisik karena di luar sedang hujan gitu. Kebetulan pas hujan nge-recordingnya. Oke. Lalu juga ada bagian server, potongan codingan server. Nah, untuk potongan codingan server di sini, ini itu adalah penulisan logikanya, logika aplikasi yang akan dieksekusi oleh web untuk melakukan pemrosesan data.
Kalau misalnya teman-teman familiar dengan yang namanya backend, nah disinilah teman-teman akan mendefinisikan logika-logikanya, bagian backend-nya dalam suatu web. Oke ya. Terus kita akan menggunakan input yang telah dituliskan pada bagian UI sebagai bahan baku dan kemudian menampilkan hasilnya pada output. Konten input dapat kita akses di input $input ID, sedangkan komponen output dapat kita simpan ke output $output ID. Pastikan semua ID tersebut sama dengan apa yang terdapat di UI, user interface. Lengkapilah cang berikut ini. Oke. Sekarang kita akan melengkapi bagian cang ini. Jadi server itu didefinisikan sebagai suatu fungsi ya, sebagai suatu fungsi, di mana ada 3 parameter. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah output, dan yang ketiga adalah session. Di dalam fungsi itu ada EQ plot. Nah, EQ plot ini akan digunakan di output bagian sini nanti. Oke. Lalu EQ plot sendiri didefinisikan sebagai suatu fungsi yang reaktif, ya, fungsi reaktif, di mana di dalamnya adalah pemrosesan data udara Bandung. Itu. Nah, jadi udara Bandungnya ini itu akan difilter, berdasarkan stationnya. Nah, inputan yang station yang akan difilter itu juga didasarkan oleh inputan yang dimasukkan oleh user. Karena ingat ya, ini ada input station. Karena codingan ini akan berkaitan dengan UI di sini. Nah, ini input ID session. Station. Ini jadi input ID-nya tadi ada station, parameter, terus untuk text input ada parameter label sama plot title. Nah, ini perlu teman-teman ingat karena akan berhubungan dengan bagian server. Oke ya, tadi difilter berdasarkan inputan user berkaitan tentang stationnya. Lalu setelah itu akan diplotkan menggunakan fungsi ggplot. Untuk sumbu X-nya adalah D. Lalu untuk sumbu Y-nya apa kira-kira? Input parameter. Jadi sumbu Y-nya ini adalah inputan yang didasarkan oleh masukan user. User kan akan memilih ya parameter yang di sini. Parameter sini. Nah, dia akan memilih ini. Mana sih parameter yang akan ditampilkan grafiknya? Bisa SO2, NO, NO2 dan lain sebagainya. Gitu. Lalu untuk color didefinisikan station, oke. Lalu untuk geom-nya ini bisa kita pilih dengan geom line. Kita gunakan line saja. Lalu untuk scale X bit-nya, nah ini diskalakan tiap 2 minggu. Oke. Lalu untuk tambahan atribut lainnya X, oke, X sama dengan tidak ada, oke, nggak apa. Y, if else. Nah, di sini ada if else. If input lalu parameter labelnya itu tidak ada, maka yang ditampilkan adalah input parameter, nama parameter yang di sini, gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada isinya tidak sama dengan 0, maka yang akan ditampilkan adalah inputan yang diketikkan oleh user. Ini kan parameter label, masih ingat ya parameter label, sekali lagi dia kaitannya sama teks yang dimasukkan atau label yang dimasukkan oleh user. Seperti itu. Lalu untuk color ini station, oke. Untuk title bisa kita pilih di input plot title. Ini. Kenapa kok plot title? Karena memang disesuaikan dengan inputan yang ID yang ada di user interface. Plot title. Ya, plot title. Sehingga secara otomatis nanti dalam grafiknya title itu tuh disesuaikan dengan inputan user. Kalau misalnya user nanti ngetik titlenya A, maka title yang muncul di bagian grafik juga A. Seperti itu. Lalu untuk output, di sini output, nah ini kan output ya, masih ingat bagian UI. Di sini output ID-nya adalah EQ plot, maka
di bagian sini juga EQ plot. Oke. Nah, output EQ plot sendiri ini isinya adalah ini EQ plot yang ini kaitannya sama yang di atas ini. Oke ya. Jadi EQ plot yang udah didefinisikan di atas itu diplotkan dengan ggplot, habis itu dirender, habis itu dimasukkan ke dalam objek output. Agar apa? Agar dapat ditampilkan di bagian user interface-nya. Gitu ya. Ya, semoga teman-teman paham. Oke. Nah, kalau udah, untuk codingan yang terakhir adalah run app Shiny. Jadi kita tinggal memanggil Shiny app, fungsi Shiny app, lalu mendefinisikan UI-nya, yaitu adalah UI, ini user interface ya, ini UI di sini. Ini kaitannya sama yang UI ini. Jadi kalau misalnya di sini namanya UI, sorry, jangan UI, coba UPN aja, UPN jika gitu. Nah, maka yang di bagian sini ini juga UPN jika, gitu ya. Terus ini server sama dengan server. Kenapa kok sama dengan server? Karena kita definisikannya namanya juga server ya di sini. Gitu. Terus untuk option, lah ini ada argumen tambahan. Kita bisa memberikan tambahan seperti list ini, height-nya. Jadi tingginya kalau misalnya mau distatiskan, misalnya 500 px gitu. Oke, kalau udah dijalanin, oh ya ini jangan lupa untuk dijalanin. Oke, nggak ada error. Lalu kita jalanin, semoga berhasil. Oh, error. Could not find function si online. Oh, ini L-nya typo ya. L-nya nggak perlu besarin. Oke, jangan lupa untuk dijalanin lagi. Kalau udah, di run lagi. Sebentar, agak bener. Oke. Oke ya. Nah, ini. Jadi terlihat ya teman-teman, di sini ada dua bagian besar. Oke, aku jelasin satu persatu aja. Yang pertama adalah titelnya ini, Air Quality of Kota Bandung. Nah, ini codingannya. Ini adalah codingan yang di bagian sini. Mana ini? Nah, ini. Header panel, Air Quality of Kota Bandung. Nah, terus ini kan ada sidebar layout, ya, sama main panel. Nah, untuk sidebar layout tuh bagian ini. Bagian yang ini, yang aku bagian ini. Sidebar layout sama main panelnya yang bagian grafiknya ini. Oke. Ya. Nah, terus kan di bagian sidebar layout ini ada sidebar panel yang isinya ada 4 ya, select input, text input, sama text input. Oke. Kalau untuk select input yang ini, yang station, ya ini isinya, ini station. Nah, ini jadi teman-teman bisa milih nih, untuk bagian stationnya mana yang mau ditampilkan. Nah, ada go, gbg. Nah, ini terlihat ya, langsung terlihat grafiknya di bagian samping. Jadi user dapat memilih berbagai macam station yang ingin ditampilkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf jika suaranya kurang jelas karena memang di luar sedang hujan. Lalu untuk parameter, nah di sini kan ada banyak ya, ada SO2, NO dan lain-lain. Ini parameter yang di sini, ini codingannya kaitannya sama ini, select input. Ini. Oke, untuk label for parameter, ini codingannya bagian ini. Dan untuk title of plot, codingannya bagiannya yang ini. Nah, jadi untuk label for parameter, user dapat menginput berupa masukan dari keyboard, misalnya label untuk parameter. Ini kan SO2 ya namanya. Ini aku mau ganti jadi apa? Jangan SO2 lah, aku nggak tahu tuh. NO O3 aja ya, O3. Nah, O3 ini, O3 kan ozon. Nah, jadi aku ganti nih, ozon. Oke, nah ini jadi ganti ozon. Kok bisa kayak gini? Karena ya tadi yang sesuai dengan penjelasanku yang sebelumnya. Ini kan input ID-nya parameter label kan. Oke. Parameter label di sini. Nah, untuk di bagian backend-nya, sumbu Y akan menampilkan ini. Akan menampilkan input dari parameter label ketika parameter labelnya itu tidak bernilai 0. Kalau misalnya bernilai 0 atau kosong, maka yang ditampilkan adalah parameter dari nama kolom yang ada di
udara Bandung, di dataset udara Bandung gitu. Oke ya. Oke, jadi hasilnya kayak gini, title of plot. Nah, ini kita bisa kita kasih title atau judulnya. Misalnya di sini adalah perbandingan ozon di Dago dan di GDBG. Misalnya, oke, ini dihapus saja ya. Hapus. Nah, jadi gini, nanti muncul nih, judulnya di sini muncul. Oke, seperti itu. Lalu apa lagi? Habis itu di close saja. Oke, lanjut. Oke, udah selesai ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk bagian Shiny. Nah, yang terpenting dari bagian dari video kali ini adalah teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi mengenai fitur-fitur yang disediakan oleh Shiny. Karena kalau dari penjelasan video ini sangat sedikit sekali yang dijelaskan. Jadi cuma beberapa kayak fluid page, sidebar layout, habis itu juga ada yang lainnya, main panel dan lainnya. Tetapi sebenarnya masih banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Shiny dan teman-teman bisa mencobanya, mempraktekannya sehingga bisa membuat suatu project yang lebih mantap lagi. Bahkan bisa dikaitkan, bukan dikaitkan, tapi lebih dihubungkan. Nah, dihubungkan dengan menggunakan bahasa pemrograman lainnya, misalnya Python, habis itu juga ada HTML, CSS, JavaScript, gitu, bisa. Oke ya, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada kesalahan teman-teman bisa mengoreksi di bagian komentar. Lalu sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman suka, bisa like video ini. Kalau ingin mendapatkan informasi-informasi baru dan membuat saya terus semangat untuk membuat video, bisa subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.